Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Rahmi dengan NIM 20.0407500025. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini yaitu saya akan menjelaskan kembali isi materi yang saya dapatkan pada pertemuan pertama mata kuliah Public Speaking. Jadi dalam video ini tuh ada 3 hal yang penting. Yang pertama, resume tentang materi yang saya dapatkan. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna dari materi yang dijelaskan pada hari ini. Dan yang ketiga itu refleksi diri dari materi yang saya dapatkan dan bagaimana cara menutupi kesalahan tersebut. Nah, jadi sebelum saya membahas lebih lanjut materi yang saya dapatkan dari pertemuan kali ini, kita harus tahu dulu apa itu public speaking. Jadi public speaking itu adalah kegiatan berbicara di depan publik atau audiens yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan cara yang jelas, akurat, dan meyakinkan. Nah, pada pertemuan kali ini hal yang dibahas itu mengenai how to make a powerful presentation atau bagaimana cara membuat presentasi yang powerful. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari presentasi powerful itu. Jadi powerful presentasi adalah presentasi yang efektif dan memiliki dampak yang kuat pada audiens. Presentasi yang powerful mampu menarik perhatian audiens, menjelaskan pesan yang jelas, meyakinkan, serta memotivasi audiens untuk bertindak atau mengambil tindakan. Nah, ada beberapa cara bagaimana membuat presentasi yang berpower. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan presentasi kita terlebih dahulu. Nah, sebelum kita presentasi, kita harus menentukan judul presentasi yang akan kita bawakan. Misalnya dalam presentasi kita itu kita ingin memberikan informasi kepada seseorang atau mengajak orang untuk bertindak, atau mungkin dalam presentasi kita itu kita ingin menginspirasi audiens atau banyak orang. Dengan itu kita dapat menyesuaikan pesan dan gaya presentasi kita. Dan hal yang perlu kita lakukan yang kedua yaitu membuat struktur yang jelas. Nah, kita harus membuat struktur yang jelas dan mudah dipahami oleh audiens kita. Misalnya kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke poin-poin penting, dan yang terakhir ditutup oleh kesimpulan. Selanjutnya, gunakan desain yang menarik. Nah, dengan desain yang menarik ini akan membuat presentasi kita lebih memorable. Bisa dengan menggunakan gambar, grafik, animasi, atau nah, dengan itu kita menghindari desain yang terlalu banyak karena itu akan mengganggu kefokusan audiens. Dan itu akan mengganggu pesan yang akan disampaikan oleh audiens. Selanjutnya adalah membuat teks yang mudah dibaca. Kita harus memperhatikan atau memastikan teks yang ada pada presentasi kita itu mudah dibaca oleh audiens. Kita harus menggunakan font yang tidak berbelit-belit dan dan ukuran tulisan itu yang agak besar. Selanjutnya itu berbicara dengan percaya diri. Kita harus berbicara dengan percaya diri dan tunjukkan bahwa kita itu memahami topik yang akan kita bawa, yang akan kita presentasikan. Kita juga harus menggunakan intonasi yang tepat dan jangan terlalu monoton. Dan yang terakhir adalah berlatih. Praktis itu hal yang paling penting dalam presentasi.
Yang terakhir ini adalah berlatih. Kita harus berlatih sebanyak mungkin sebelum kita melakukan presentasi. Kita bisa berbicara di depan cermin atau merekam presentasi kita dan meminta teman untuk memberikan feedback. Semakin banyak kita berlatih, maka semakin percaya diri kita dalam melakukan presentasi. Saya juga akan menjelaskan 5 cara menghadapi rasa takut. Yang pertama itu kita harus hadapi rasa takut dengan tetap berani. Cobalah untuk tetap berani, artinya kita harus menghadapi rasa takut kita dengan kepala yang tegak dan pikiran yang jernih. Meskipun kita sedang dalam ketakutan, ingatlah rasa takut itu sementara dan kita bisa mengatasi rasa takut itu tersebut dengan tetap berani. Yang kedua adalah kenali dan identifikasi rasa takut kita. Kita harus mengidentifikasi rasa takut seperti apa yang kita miliki, apa yang kita alami. Nah, dengan itu kita dapat mengetahui rasa takut itu. Rasa takut kita juga akan mengatasi rasa takut tersebut. Jadi pembelajaran yang sangat bermakna pada pertemuan kali ini, yaitu saya lebih mengetahui bagaimana membuat presentasi yang berpower dan apa keuntungan jika presentasi kita itu bagus dan sangat disukai oleh audiens kita nantinya. Nah, dan dari pertemuan kali ini saya juga sangat bersyukur karena ada materi yang membahas tentang cara menghadapi rasa takut, karena kita ketahui bahwa semua orang itu pasti memiliki rasa takut. Misalnya baru ditunjuk untuk melakukan sesuatu, langsung kita itu langsung nervous, atau jadi refleksi atau kekurangan atau skill yang ada pada diri saya itu adalah orang yang sangat cepat gugup dalam keadaan apapun. Saya adalah orang yang sangat cepat takut jika ditunjuk ini itu. Nah, itu adalah kekurangan dari saya. Saya biasanya cenderung menghindari situasi yang menimbulkan rasa takut saya cenderung menghindari apapun yang akan membuat saya takut. Nah, cara untuk menghadapi rasa takut itu, yang pertama belajar dan berlatih, yang kedua meningkatkan kesadaran diri kita, yang ketiga mencari dukungan sosial, yang keempat mengubah pola pikir, dan yang kelima mengambil tindakan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai dari ringkasan materi, pembelajaran yang bermakna, dan refleksi diri atau kekurangan skill yang saya hadapi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.